Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadil Ahmad di channel Gadget Raya. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview perubahan HP Realme 8i setelah update ke Realme UI 3.0. Sebelumnya Realme sudah meluncurkan update Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12 pada bulan Desember tahun 2021 yang lalu ya guys. Dan HP pertama yang mendapatkannya adalah HP Realme GT. Sedangkan untuk HP Realme 8i baru mendapatkan updateannya ini di kuartal pertama di tahun 2022. Nah, seperti apa perubahan HP Realme 8i setelah update ke Realme UI 3.0? Apakah ada perubahan yang signifikan atau malah sebaliknya? Buat kalian yang penasaran, simak baik-baik video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, lanjut. Jadi untuk perubahan yang pertama setelah update ke Realme UI terbaru yaitu ada di bagian ikonnya guys. Jika kalian lihat sekilas mungkin tidak ada perubahan sama sekali ya guys untuk di bagian ikonnya ini. Tapi coba perhatikan lagi deh, bentuk ikon yang dulunya cuma bulatan aja gak ada apa-apanya, sekarang terdapat bayangan yang terletak di bagian dalam ikonnya ini yang akan memberikan efek 3 dimensi yang berbeda dari yang versi sebelumnya. Pas awal-awal emang saya pikir ini cuma perasaan saya aja. Namun setelah saya perhatikan dengan seksama, akhirnya saya menemukan perbedaannya. Ya mungkin niat baik Realme memberikan efek seperti ini supaya para penggunanya gak bosen dengan tampilan yang itu-itu aja. Mengingat tema yang disediakan oleh Realme UI ini berbayar dan gak semua orang punya uang untuk membeli tema yang disediakan. Gak hanya itu aja, untuk di updatean kali ini Realme juga memberikan banyak pilihan untuk wallpapernya ya guys, yang berjumlah 31 wallpaper statis. Selain itu, bentuk bar status yang diberikan di Realme UI terbaru ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini warna putih untuk background bar statusnya ini lebih menyeluruh, tidak seperti yang sebelumnya. Selain itu, di sini juga tersedia fitur output media yang berfungsi sebagai pilihan speaker yang kita gunakan ketika kita memutar video atau musik menggunakan speaker Bluetooth atau TWS. Tapi itu hanya contoh aja ya guys, karena mungkin masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan dengan fitur ini. Dan buat kalian yang tahu fitur ini bisa buat apa aja, kalian bisa share jawaban kalian di kolom komentar. Dan untungnya fitur personalisasi di sini juga tetap masih bisa kalian gunakan ya guys di updatean Realme UI 3.0 ini. Di sini kalian bisa mengkostumisasi bentuk dan juga warna yang ada di bar statusnya ini sesuai dengan keinginan kalian. Dan menurut saya ini merupakan hal yang positif untuk Realme dan patut diapresiasi juga. Karena hal ini berguna supaya kita sebagai penggunanya gak bosan dengan tampilan yang itu-itu aja. Perubahan selanjutnya setelah update ke Realme UI 3.0, HP Realme 8i ini jadi semakin lancar saat saya gunakan ya guys, dan semakin smooth aja untuk pergerakan animasi layarnya ini. Misalnya saat saya gunakan untuk scroll menu, buka tutup aplikasi, responsivitas dan juga animasi layarnya ini mulus, beda dari yang sebelumnya. Dan ini menurut saya patut diapresiasi juga untuk pihak Realme ya. Untuk di bagian layarnya ini Realme menyebutnya teknologi AI Smooth Engine. Mereka mengklaim akan memberikan pengalaman yang lebih cepat dan juga lebih ringan ketika mengakses beragam aplikasi dan juga game di HP Realme. Selain itu mereka juga mengklaim teknologi ini mampu menghemat daya baterai dan kapasitas memori di HP Realme ya guys. Oh iya, untuk Realme UI terbaru ini juga sudah dibekali dengan fitur Floating Windows 2.0 yang diklaim pihak Realme akan mempermudah kita dalam bermultitasking di HP ini. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Untuk di bagian performanya ini Realme 8i mendapatkan peningkatan di bagian skor Antutunya aja ya guys, yang sekarang berada di angka 340 ribuan, meningkat sekitar 40 ribu dari yang kemarin. Namun sayangnya peningkatan skor Antutu benchmarknya ini tidak sejalan dengan ekspektasi saya yang ketinggian di HP ini. Contohnya dalam memainkan game Mobile Legends, settingan grafik yang dihasilkan ini sama aja guys dengan yang kemarin, yaitu di settingan tinggi dengan framerate 60 fps aja. Padahal dengan meningkatnya skor Antutunya tadi, saya berharap Realme bisa mengoptimalkan lagi kinerja chipset Helio G96 dalam memainkan game Mobile Legends dengan unlock di settingan grafik ultra. Tapi pada kenyataannya sama aja guys, mentok di settingan tinggi 60 fps saja. Untungnya selama saya memainkan game Mobile Legends, saya tidak mendapatkan adanya kendala sekali ya guys. Walaupun HP ini dibuat main beberapa kali, tapi performanya ini cukup stabil. Di game PUBG Mobile dengan settingan grafik balance ultra 40 fps pun juga sudah mampu dijalankan dengan sangat baik di HP Realme 8i. Untuk FPS dan juga suhunya sendiri pun juga udah mentok di angka aja ya guys, sedangkan FPS nya stabil di angka 40 fps.
Dibuat main game kelas berat seperti Genshin Impact dengan settingan grafik rendah 30 fps pun juga sudah mampu dimainkan dengan cukup baik di HP ini. Dalam beberapa momen saya mendapatkan yang adanya frame drop di HP ini, tapi ya menurut saya ini nggak terlalu mengganggu asalkan gamenya masih bisa dimainkan dengan nyaman. Jadi untuk kesimpulannya, performa dari HP Realme 8i sebelum dan juga setelah update Realme UI terbaru sama aja ya guys, gak ada peningkatan dan gak ada penurunan juga. Sekarang kita ngomongin soal daya tahan baterai. Dalam penggunaan ekstrim seperti main game nonstop dan beberapa kali sosial media dengan kecepatan layar tinggi 120 Hz, di sini saya mendapatkan screen on time hanya 6 jam 30 menit aja. Ya mungkin kalau HP ini saya gunakan gak terlalu ekstrim seperti tadi alias dalam batas wajar, screen on time di HP ini bakal tembus di 9 jam lebih ya guys. Dalam saya gunakan untuk main game Mobile Legends 1 match setengah jam, baterainya ini kalong 11%. Buat main game PUBG Mobile setengah jam, baterainya ini kalong 9%. Dan buat main game Genshin Impact selama 37 menit, baterainya ini kalong sebesar 10% aja. Untuk di bagian baterainya ini kalian nilai sendiri ya guys, 6 jam untuk nge-push rank itu awet atau enggak. Lanjut ke bagian kamera. Untuk di bagian kameranya setelah update Realme UI terbaru, menurut saya sih hasilnya sama aja ya guys, gak ada perbedaan yang signifikan. Untuk kualitas foto yang dihasilkan di outdoor dengan pencahayaan yang cukup, hasilnya sudah memuaskan mata. Walaupun dengan processing tone warna yang sedikit berlebih dari yang aslinya, tapi untungnya hasilnya ini masih bagus dan mudah memuaskan. Dan masih banyak kok orang yang suka dengan tone warna yang seperti ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya di sini update Realme UI 3.0 yang diberikan untuk device Realme 8i saya rasa udah cukup menghasilkan pengalaman yang berbeda dari UI yang sebelumnya. Dan saya rasa pengalaman yang diberikan ini udah cukup bagus ya guys. Seperti animasi layarnya yang terasa lebih smooth, tampilan bar statusnya yang berbeda dari yang sebelumnya, dan tampilan icon yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ya walaupun ada yang membuat saya kecewa, seperti ekspektasi saya yang tadi ketinggian pas lihat skor Antutunya yang naik dari yang kemarin. Tapi kenyataannya pas dibuat main game, performanya ini sama aja. Untuk kalian yang nanya Realme UI 3.0 ini recommended atau enggak, ya saya rasa ini cukup recommended. Tapi buat kalian yang mempunyai penyimpanan internal yang terbatas, mungkin updatean kali ini agak kurang efektif ya guys. Karena di beberapa postingan yang saya lihat kemarin di Facebook, banyak yang bilang semenjak update Realme UI terbaru, fitur RAM virtualnya ini hilang ya guys, terutama untuk varian RAM 4/64GB. Jadi pastikan dulu kapasitas penyimpanan internal kalian cukup ya guys untuk update ke Realme UI terbaru ini. Untuk keputusan update atau enggaknya ini saya balikan ke kalian masing-masing. Oke guys, sekian video review Realme 8i setelah update ke Realme UI 3.0. Jika kalian terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya Fadil Ahmad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.